Alhamdulillah. Kita ketemu lagi guys. Allah, sibuk banget ya. Lamanya Sibuk. lah. Sibuk sekali Mas Gi. Kayaknya minggu ini cuy. Minggu ini kayak nggak tahu kenapa lagi sibuk-sibuk banget juga tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kemarin sempat ada di fase kayak bosan karena membosankan begitu ya. Hah? Bingung karena tidak bisa mikir. Tiada kerjaan. Tidak ada kerjaan, tidak ada, gitu, tidak ada kegiatan Nggak ada apa proyek. segala macam. Yes, kayak gitu. Jadi kayak Kok kosong? saya bingung dengan apa bikin sampai di titik bosan gitu. Sekarang alhamdulillah. Disibukkan. Iya. Masya Allah. Karena sekarang sudah ada Maito, siap-siap menemani kalian di episode 2. Yes. Kita kembali lagi. Bagus masuk-masuknya. Openingnya Mito. Iya. Openingnya itu. Oke. Pertama bahas dulu apa yang terjadi seminggu kemarin. Betul. Tiba-tiba langsung. Kalian apa nih apa yang kamu lakukan minggu lalu? Apa yang terjadi? Aduh. Kayaknya lagi banyak. Banyak sekali. Ji saya bertahan hidup. Iya, begitu saja tuh. Survive. Iya. Jawaban aman lagi kau nah. Iya sob. Jadi apapun yang bisa dikerjakan dan apapun yang bisa memberikan keberkahan, kita lakukan semuanya begitu. Keren. Kuza kayaknya banyak sekali. Tidak bisa aminkan. Amin. Keberkahan itu kan adalah Kunci. Iya, kunci. Afirmasi positif diri begitu Kuza. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini penuh keberkahan dan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi kau tipe orang yang suka afirmasi dirimu sendiri. Of course. Bagaimana caranya? Afirmasi positif itu adalah sebuah hal yang sangat penting menurutku. Dengan apa namanya? Selalu ini kan juga part dari husnuzon ke Tuhan tidak sih? Masuk Betul lagi. tidak? Insya Allah nanti akan ada di jalannya, akan ada hal-hal yang baik yang datang dan sebagainya seperti itu. Akhirnya nanti juga sedikit demi sedikit kan itu menjadi doa, ya kan? Doa yang dikabulkan dan dijabah oleh Nyanyi lagi pasti dong, nyanyi. Sedikit demi sedikit. Jangan memang ini orang. Aw. Udah semuanya juga tadi. Terus sudah Ada nggak? Belum kasih jeda, belum kasih jeda. Aw. Terus bisa. Tapi katanya begitu karena saya menurut gue, since you mention itu kayak menurutku saya adalah tipe orang yang tidak terlalu bisa untuk memberikan afirmasi positif kepada diriku sendiri. Oh iya. Karena somehow in a way ketika ada sesuatu hal yang terjadi saya selalu pikirkan hal negatifnya dulu gitu. Kayaknya saya nggak bisa, kayaknya saya nggak ini, kayaknya begini. Jadi selalu overthinking, jadinya membuat drain energi banget. Iya. Maksudnya Ya udah itu aja lah, lanjut. Gimana Hega? seminggu terakhir ya. Ya. Cukup sibuk. Alhamdulillah. Seperti kata Gino tuh masih diberikan kesibukan, masih diberikan hal-hal yang ingin dikerjakan juga. Terus karena masuk semester 2 juga, jadi lagi padat-padatnya. Semester Tapi berapa? alhamdulillah. Oh. Semester 2 masuk bulan Juli Iya, tuh. Bulan Juli sekolah. I see. Swasta banget ya. Enggak, soalnya kita quarter. Iya. Biasanya quarter, Za. Quarter ya. Kalau kan Quarter, semester tiba-tiba tuh. Kalian Kuartal, sorry. Ya, saya ada Iya. Makanya saya nggak bingung Pak. Kuartal. Kuartal tiga. Iya, kuartal tiga 3. masuk kuartal ketiga. Kuartal ketiga. Kalau Mas Kuza, Mas Kuza, Ya sama sih sebenarnya kita semua punya ya, simpan. Ya mungkin kalau di breakdown satu-satu terlalu banyak kayaknya kita ya terlalu makro jadi manusia kayaknya. Terlalu mencoba ingin mengambil semua pekerjaan yang ya kata Hidia Asik. asik. mati nih. Yang lagu mana ini? Sama nyanyi? Sama nyanyi ini? Sambung ekor ya. Lagu yang mana ini? Cepat. Yang mana? Aduh lupa lagi. Coba ingat. Lakukan. Padahal manusia hanya bertangan dua itu. Aduh, tidak masuk playlist Spotify itu. Oh. Terlalu banyak kalau kita jadi kalau pekerjaan yang bisa kita mau ambil, ya memang sebenarnya kita rasa kita mampu di awal, tapi setelah menjalani ternyata ya susah juga ya. Susah. tapi saya berarti bertolak belakang dengan kau Za. Karena tadi kau bilang kayak kau ini adalah overthinking. Iya, tapi ternyata kau melakukan di semua hal. Iya. Maksudnya gitu. Overthinkingnya itu mungkin hasil daripada itunya, Hasil dari keputusannya itunya, buat sebenarnya. ambil itu ya. Karena saya rasa belum cukup terus gitu, kayak saya belum terlalu berusaha di dalam hidupku ini. Ambil lagi deh, coba lagi deh. Bagus Guza, ada apa yang dilakukan itu udah tidak anggap itu 100% berhasil atau perfect. Jadi kayak rasa mas kurang, coba lagi. Tapi kan
as long it's positif ya kan. Kayaknya Positif. oke Ji, oke banget Ji untuk terus mengambil, dan ternyata kalau tiba-tiba di tengah jalan kayaknya saya tidak bisa begitu toh. Itu oke banget Ji toh gini. Tapi tuh ini menurut gitu ya. Kayaknya intronya opening kita lama sekali nih. Masih opening ini, masih opening. Oh, sudah masuk enggak? Topik ini. Tidak, maksudnya kayak tidak. Maunya ada 3 tahun ya, Pak. Masih mau kode dulu. Sosial dulu saya sudah begini. Makanya dia fokus minum lalu dulu. Oke. Terima kasih Lalo. Ini ada varian Siro ya, teman-teman bisa langsung di Lalo ya Tidak guys. terlalu hard selling kayak enak. gitu. Gak apa-apa kan Kopi shop. sponsor pertama kasihan bro. Sponsor pertama. Sponsor pertama. Amin. Respect buat Lalo, terima kasih. Respect. Boleh lah. Pembantu fokus banget ya, coba aja nanti. Coba sebentar ya. Iya, tapi sebentar. Ada masih ada space, Silakan. masih ada space di sini tuh itu. Ya. Kalau mau sekalian minum juga oke. Tapi itu kembali lagi ya dengan pembahasan yang tadi. Soal apa tadi? Terlalu banyak. Ya, banyak. Sebenarnya tuh ada beberapa job juga yang kita Lagi handle. Dan kebanyakan ada beberapa orang yang itu nih dari awal bisa aja. Tapi kan pas akhir-akhir, pas hari H, menjelang hari H, pasti orang-orang yang seperti itu yang akan kita cari. Ya kan? Jangan sampai dengan itu tadi bilang kali yang penting positif apa segala macam. Jangan sampai kita tidak sadar diri nih guys. Ternyata kita tidak mampu begitu. Ternyata kita tidak mampu. Ternyata kita agak capek banget, agak sibuk banget, agak tidak bisa keep in touch dengan project-project yang kita atau pekerjaan itu. Jadi ini adalah menyusahkan orang lain nih. Gitu. Tapi kan bedanya tadi Ginto, bedanya kan kalau Kuza dia memang dia dirinya sendiri begitu. Nah, kalau ini kan memang dia ada impact ke orang lain gitu. Jadi kan dia sebenarnya sudah ukur-ukur diriku kayaknya sehari bisa Ji atau tidak bisa, tapi ternyata di akhir udah tidak bisa gitu. Kalau ini kan kita bareng-bareng ada komitmen, ternyata orangnya tidak bisa, akhirnya merugikan orang lain seperti itu. Beda lah, ruginya satu orang gitu tadi, yang ini sekarang ruginya banyak begitu ya. Nah itu maksudnya ini juga jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Maksudnya itu kita dari Kuza. Kita pengen banyak sekali kerjaan kita, banyak sekali kegiatan, banyak sekali kesibukan. Kesibukannya kita, tapi sampai lupa bahwa ada juga orang-orang lain yang punya banyak kesibukan juga, tapi ada tanggung jawab begitu dengan pekerjaan itu, dengan event atau project itu gitu. Betul. At least itu better daripada tidak sama sekali lah. Betul tidak? Kalau saya sih lebih baik kalau lebih awal sih. Begitu ya? Iyalah, maksudnya kalau rasa nih bisa juga, udah bisa kayaknya nih gitu ya. Tapi kan ada beberapa orang mungkin dia ambil karena merasa bagaimana caranya saya mengukur diriku tidak bisa kalau saya belum coba. Betul. Itu ada juga orang-orang seperti itu. Jadinya ya. Karena memang belum pernah sih, jadinya ya coba dulu deh. Kalau kita yang jadi barometer utamanya untuk bilang benar-benar bisa bilang bahwa kita bisa atau tidak gitu. Berarti harus terjun di situ dulu kan. Ya, dan cara untuk mengukur kapasitas bisanya kita ya dengan cara ambil step awal, kira-kira kita bisa kan tidak lakukan ini. Dan ternyata kalau misalnya kita bisa ya, ternyata saya mampu Ji. Kalau di dalam grup kan juga misalnya kayak dalam komunitas atau organisasi kan begitu, itu juga jadi filter alami toh Gin. Dalam artian mana yang kira-kira selanjutnya di next project yang bakalan kita ajak atau yang bakalan kita kasih penugasan ke sini atau ke sana begitu. Betul tidak? Nah, aku senyum. Bagus senyum. Iya. Bagus senyum. Kan selalu ngomong. Bagus senyum. Mulai berbahaya dari soal arahnya. Sweet. Bagus senyummu, dah senyum juga Gino. Iya bagus. Iya. Iya, lanjut. Iya, begitulah. Tapi semuanya deh teman-teman semua yang mungkin nonton podcast ini boleh lah kalian tulis saran kolom komentar di preview reels kita atau mungkin di channel YouTube kita, mungkin kalau misalkan ada saran topik yang ingin dibahas atau saran tentang podcast ini boleh banget. Betul. Apapun. Kita terbuka. So jangan juga hard feelings kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita tahu ternyata menyinggung kalian begitu toh. Nah, kadang-kadang kita juga manusia biasa. Betul. Karena di episode kali ini kita akan membahas sedikit yang agak beda.
Keren lagi. Apa sih? Nggak- Kok nggak- ini jadi nggak rahasia sebeda itu kok? juga. Sebertanya-tanya nih lagi saya. Iya. Kita kan ada topik soal teman. Iya, kemarin ya. Kemarin. Nah, sekarang kita mau lebih spesifik personal ke kota kita ini nih. Kendari. Kota bertakwa. Tapi sekarang kota bertakwa ini sudah berganti menjadi kota 1001 coffee shop. Berarti kita sudah culture. Iya lagi. Culture ya. Tapi menurut kalian predikat itu sudah cocok nggak untuk Kendari? Maksudnya ya oke lah, Kendari sekarang lagi growing banget coffee shop. Tapi menurut orang memang betulkah sekarang Kendari itu kota 1001 coffee shop? Kalau di head to headin sama kota-kota di Jawa mungkin ya. Kayaknya kita masih di tahun 2000 berapa gitu lah. Iya. Belum seintens itu sebenarnya. Baru mulai grow-nya gitu kan. Karena kan tidak saja kita nafikan ada memang coffee shop baru, tempat nongkrong anak muda yang baru, tapi banyak juga yang menghilang berganti lah istilahnya kan. Ya seperti itulah. Tapi kira-kira kenapa bisa semakin banyak menurutnya teman-teman? Anjay teman-teman. Nah, ada supply ada demand begitu ya kan. Betul. Apa demandingnya kita ini sebagai anak muda atau warga kota Kendari apa sebenarnya? Sebagai pakar pengamat. Sebagai Coffee shop pakar Kendari. coffee shop Kendari. Yes. Tidak salah memang. Kita datangkan gitu ya. Khusus. Karena gini, sebelum coffee shop merajalela di mana-mana, Kendari itu di zaman Covid atau early after bahkan during Covid itu orang-orang tuh sukanya Thai tea sama green tea. Oh. Ya kan makanya dulu kita mention aja Makaraja, Green Tea, banyak banget usaha-usaha Thai tea, teh-tehan. Bimiti. Bimiti betul sekali. Bimiti tuh Bimiti. saingannya. Ada ini apa? Yang di Lipo tuh dung apa sih? Nom-nom. Nom. Dung. Pokoknya dia dua kali. Berulang, yang penting berulang. Penting berulang. Nah itu dulu orang-orang Kendari standar minumnya hanya untuk itu saja kan. Iya. Minuman manis, minuman enak itu hanya teh-tehan aja dan belum terlalu banyak yang ekspor kopi memang. Ah, sih. Padahal sebenarnya budaya nongkrong itu dulu memang sudah ada. Zaman Nabi apa itu? Iya, itu jauh. Zaman kopi, Oke. kopi daeng, Kopi daeng. Jatuh. Mungkin sekarang masih ada juga. Iya, Cuman, iya. Skalanya tidak semasif itu karena memang dulu kopi itu stigmanya hanya untuk orang tua, Yaps. ya kan? Sadar nggak? Ada lagi stigma yang lain nggak? Apa ya? Kalau masalah kopi atau kafe begitu. Dulu orang itu kalau misalnya ditanya mau kemana, mau ke kafe. Kafe itu dulu ada stigmanya itu kayak tempat-tempat orang dugem kah atau misalnya bikin apa yang sifatnya itu narasinya negatif begitulah kan? Alkohol Iya, gitu. iya. Ya bisa jadi kalau alkohol bisa mesti setuju kalau yang itu Yang mana? kalau dugem-dugem Iya, kayaknya iya, biasa iya. kalau kafe kayaknya. Ayo. Kafe Iya, dugem, ya nggak begitu lah, terlalu. alkohol dan Alkohol, sebagainya oke. begitu. Nah, setelah itu akhirnya orang-orang sudah mulai diperkenalkan es kopi, ternyata kopi itu bisa manis juga ya ternyata. Kopi juga bisa dimakan menyenangkan ternyata ya. Terus mulai bermunculan tempat-tempat yang estetik. Ya. Padahal sebenarnya menurutku kalau misalnya di zamannya Thai tea dan green tea ini dulu sudah ada tempat yang estetik, kayaknya itu bakalan ramai juga. Iya, betul. Karena orang Kendari itu ngopi di coffee shop, nongkrongnya doang yang rame sebenarnya. Beli mah kagak. Iya. Iya. Karena mereka pun bahkan belinya bukan kopi yang betulan kopi gitu. Iya. Cuma es kopi terus ya oke lah kita juga sama-sama suka es kopi aren, tapi kebanyakan dari mereka paling misalnya green tea, Thai tea, minuman kopi juga. Pistachio matcha, Pistachio matcha, butterscotch, Taro, Iya, red velvet apalah gitu. avocado pop coffee. ice durian, Tidak ada pop ice, tidak ada menu pop ice coffee shop. Di mana itu kasihan? bubble gum, Nah, pop itu sih. Jadi karena makin banyak orang yang mau nongkrong, mau ketemu sama temannya, mau cari tempat untuk meeting atau apalah, untuk ya segala kayak ngobrol-ngobrol kayak begini Iya, juga. iya. Akhirnya disuplai lah banyak-banyak coffee shop. Oh, karena eventnya itu. Berarti juga yang orang-orang yang dulu mungkin seperti Kuza tadi sempat mention yang nongkrongnya di Haji Anto, di Kopkit itu juga berpindah juga ke coffee shop. Berpindah. Pasti. Berpindah. atau memang beda segmen, Za? Ada yang tetap segmennya ke sana, tapi tetap mereka ini sudah pernah mencoba Iya, coffee shop oke, juga. oke. Cuma memang karena teman mainnya mereka kan kita coba generalisir aja. Memang orang-orang yang sudah
biasa di Kokpit atau Hajanto emang segitu-gitu aja, mereka lebih nyaman di situ yang lebih sederhana, tidak terlalu banyak embel-embel ini itunya yang Kopi tradisional lah ya. bisa ngopi dia kan. Kopi-kopi tradisional. Vintage. Dengan kopi yang modern. Iya, yang Tapi gelas kaca kecil. Kayaknya memang interestnya juga sudah beda. Iya. Kalau dibilang tadi Kuza ada orang yang ngopi nongkrong dan sebagainya. Kalau dulu kan hanya mungkin sekedar ngobrol, sedikit-sedikit mungkin work begitu ya, kerja dan sebagainya. Kalau sekarang kan juga didukung dengan adanya keinginan untuk apa sih namanya itu? Yang apa Tiga kayak kali nih, itu? apa namanya? Apa ya? Cuma di pikiran. Keinginan untuk diakui begitu Validasi. Iya, validasi. Ya, shit. Validasi apa? Validasi apa nih? Karena ini kan coffee shop juga yang kau bilang tadi tidak bisa dipisahkan dari yang namanya tempat-tempat yang estetik, media sosial. Orang kan pengen juga dilihat, saya loh begini bisa nongkrong di sini, tempatnya bagus dan sebagainya begitu Nah itu untuk range umur yang memang masih muda. Ya, betul. Makanya, padahal itu mereka ini memang bukan targetnya si Kokpit sama Hajanto itu. Iya. Coba di Hajanto ada cermin besar standing. Kenapa makin banyak juga sekarang ya? Coba tuh maksudnya satu Iya. foto kan rata-rata orang foto depan cermin. Pasti Ega dah foto di situ. Parah. Iya. Memang karena kebanyakan memang kebutuhan juga tuh kebutuhan sosial untuk diakui dan sebagainya begitu. Makanya juga coffee shop ini salah satu media yang menyediakan itu begitu loh. Dari tempat Ya, kumpulnya dari mereka. tempat kumpulnya toh. Tapi in a way sekarang juga bahkan di coffee shop tertentu ada juga orang-orang yang menurutku mereka adalah target marketnya si Hajanto sama Kopi Daeng juga. Iya, masih. Sekarang udah mulai ngumpul di coffee shop juga. Ngumpul banyak bahas soal tambang, soal proyek yang Besar sebenarnya lah. itu bisa dibahas di Hajanto sebenarnya. Biasanya dulu ya. Karena sumpah Hajanto yang parkir mobil-mobil Pajero semua. Yo. Hilux. Yang DP-nya itu 8055. Iya. Tidak ada Bitburger situ. Justru transaksi paling besar mungkin kayaknya di sana. Sana Iya. sebenarnya. Yang parkir itu kayak gitu, Hilux, Triton, 8055, Pajero Pasti ada tanah-tanahnya sedikit. Fortuner. Agak kuning bannya. Agak kuning, bannya kuning-kuning. Agak kuning bannya. Apalagi dulu ada branding yang ngopi di sini jadi wali kota, jadi gubernur. Sampai itu begitu. jadi bercandaan kita waktu SMP Iya. dulu. Mau jadi gubernur, wali kota, bupati. Ngopi, ya. Ngirim kopi Hajanto. Iya. gitu. Sampai ada pasang juga di situ. Di bannernya. Tapi itu sangat ini memang sangat apalagi namanya top of mind nih kita. Top of mind. Membekas ya. Membekas banget nah. Jadi orang-orang yang mau cari kopi yang the real ngopi, ya ke Kopi Daeng atau Hajanto. Iya. Menurutku. Kapan terakhir ke Hajanto atau kopi Daeng atau apa? Kuliah men. Itu mereka kopinya pakai kopi tubruk kah atau Kopi tubruk yang Disaring, disaring. Oh, disaring. Kalau yang saya lihat kayak begitu. Saya masih Dan di itu situ memang nobar. pertama kalinya saya minum kopi dan enak ternyata men. Oh enak ya? Enak memang. Katanya ada kecut-kecutnya itu apa itu? Ah itu yang saya tidak tahu guys. Itu yang saya tidak Kalau tahu. boleh kau itu Nah, juga. terus ini kemarin saya buka Q&A. Ah. Terus ada yang bilang kayak Kak, kenapa di Hajanto atau kopi Daeng itu kayak apa di kopinya biasanya tapi ada kayak kecut-kecutnya aftertaste-nya itu Tambah jeruk nipis enak mungkin. gitu ya, Acidity-nya, enak. di ada acidity-nya. mungkin. Iya, iya, iya. Nah, enak begitu Kak. Kenapa nih Kak? Saya sudah respon itu karena memang sudah punya best reference. Iya. Menjawab Tapi pertanyaan. gue pernah coba. Belum. Kau harus coba men. Enak sekali. Enak. Enak. Kopi Raja itu Iya. enak. Main catur gitu ya. Iya. Domino ya. Tapi enak apalagi gini. Kopi tradisional ya kalau kita bilang kopi tradisional itu kan sebenarnya kopi yang menurutku tidak terlalu ribet dan tidak terlalu bagaimana aja. On the go banget gitu Iya gitu. begitu. Nah yang kayak sekarang ya kopi modern. Kalau kita bilang kopi modern yang harus kalibrasinya begini, Iya. terus juga harus diseduh dengan berapa derajat, terus juga, menurutku ribet banget sih. Iyo. Yes. Iyo. Jadi kalau untuk kalian yang belum coba kopi Daeng atau kopi Hajanto, Boleh. Saya jujur belum Sekali-kali pernah. kita ngopi di sana bareng lah ya. Iya. boleh. Kita apalagi kau harus coba Nah, dengan kita sewa Pajero nggak sih? Ada nggak jasa rental Pajero Kendari? Pajero kan? Ada Kita nggak jasa rental 5 terus juta turun. itu satu hari. 5 juta? 5 juta satu hari. Lumayan ya. UMR Lumayan Jakarta loh di. itu. Bisa ketemu sama bos-bos. Iya. Kalau katanya Timothy Ronald kan kalau Iya. mau bagus Iya, ubah iya, mindset begitu tuh, coba ngopi di tempat-tempat yang banyak orang suksesnya begitu, yang harganya 80.000. Kalau kopi lain kan tidak sampai begitu. Iya. Tapi kita dapat
relasi dengan Dan iya bos-bosnya. memang ternyata kan kebanyakan Yes. penjualan dan transaksi mobil, motor, rumah kebanyakan di situ kan. Iya, kenapa tidak di coffee shop itu ada di poster-poster sales mobil? Iya. Yang besar orangnya. Di kopi yang ada loh. Hubungi Ega. Ya, nomornya di bawah tuh. Nomor besar. Dapatkan penawaran terbaik begitu. Ada. Baru tanya semua baliho sudah dicetak tapi nomor teleponnya dikasih kosong ditulis pakai spidol. Betul. Karena mungkin bisa saya diganti nomornya. Bisa berganti nomornya. kalau salesnya ada resign tahu. Iya. Betul jadi. Tapi kalau yang sudah pasang muka begini, nggak bisa kayaknya. Bisa, Jadi. bisa. Nah makanya dari Kopi Daeng Hajianto itu akhirnya sekarang coffee shop makin banyak Merambat. dan menyentuh target-target pasar yang sebelumnya belum suka kopi. Iya. Akhirnya mereka jadi aware, ternyata kopi itu bisa rasanya seperti ini ya. Se-eksploratif itu ternyata kopi bisa dijadikan cold white seperti ini. Iya. Gitu kan ada yang bikin es kopi pandan, aren, butterscotch dan lain-lain. Kembali lagi kan coffee shop pasti ada segmentasinya masing-masing kan. Mungkin yang kayak sifatnya kayak bos-bos yang sudah mulai berumur mungkin di Kopi Hajianto. Middle to up lah Ya, middle up gitu ya. Atau middle. kalau misalnya kayak yang terbaru di Lalo ya. Kalau misalnya anak-anak yang memang senang sama Jepangan Ya, gitu ya kan. Dia kan vibe-nya. punya kan konsep sendiri Lalo ini. Bagus banget. Contoh-contoh orang-orang yang nongkrong di laut kayak gimana Dil? Kayak kau. Tapi sob, saya termasuk orang yang sering nongkrong di Lalo. Oke. Iya sama teman-temanku biasa. Karena apa? Iya. Kenapa? Karena temanku itu semuanya rata-rata senang One Piece. Oh. Baru ada bendera One Piece di atas Betul. gitu ya. Nah, jadi ada? iya. Ada, Ben. Wih, Depan gokil. lalu. Depannya itu bendera One Piece. Lagi Udah utara bagus. jarang Bendera selalu. Indonesia di situ men. Di situ. Kemarin kan terakhir kita session. session di situ. Ji. Oh. Nakama di situ. Nakama. Iya, sebelumnya kan Berkumpul. tidak ada bendera One Piece. Benar Dan gak? bagus One Piece. Ada terus juga dari pertama. Ada. Iya enggak? Aduh. Emang jarang notis sih. Iya. Di situ ada kosannya Luffy di situ. Di situ. Luffy pernah kesini. Iya. Luffy pernah magang di situ. Buzzer 88 di situ. tapi menurutku hal yang menjadi daya tarik coffee shop saat ini juga ya itu makanya menurutku sebagai ya kita sama-sama sering Iya. coffee shop lah keliling-keliling. Menurutku coffee shop sekarang karena memang sudah terlalu banyak, mereka tuh sudah mulai harus fokus sama bawa konsep experience Betul. Iya. kepada customer-nya mereka. Jangan karena pengen ada coffee shop untuk mendatangkan uang, mendatangkan orang, akhirnya buat ya udah coffee shop kita buat seluas-luasnya, kita buat kursinya sebanyak mungkin untuk mendatangkan uang dan orang. Tapi sebenarnya menurutku coffee shop yang kecil, yang bawa konsep, yang bisa sustain lebih lama itu lebih bagus. Iya. Contohnya? Setuju. Lalo. Ya konsisten banget. Ya kita kasih contoh ya. Lalo tuh konsepnya di Jepangan dia sangat-sangat fokus sama konsepnya dia. Mulai dari desainnya, bangunannya, interiornya dia, bangunannya dia, sama nama-nama menunya dia, Soundnya juga. Musik yang diputar. Bahkan barista-baristanya mereka nggak bisa ngebar kalau nggak pakai haori itu. Yes. Itu kan Haori itu Masuk dan keluar dari sana tuh disapa loh. Iya. Iya kan? Haori itu Iya. Enggak, haori itu apa? haori luaran outer yang tradisional Jepang itu yang Iya. Kalau di Konda namanya apron. Haori. Sumimasen gitu. Itadakimasu. Ayo. Hai. Apa? Minasan. Yani gasu. Referensi ku beda kak? Nani tenis kak? Minum nah. Iya, Pak. Beda referensi. gitu. Jadi Tapi itu serius, setuju. Karena kemarin saya sempat nonton podcastnya owner CEO-nya Tuku. Oke. Kopi Tuku. Satu hal yang saya highlight, satu hal yang menurutku kena sekali di kepalaku adalah kebanyakan. Mungkin kita relate juga di Kendari. Kebanyakan coffee shop itu udah pengen cepet-cepet untuk scale up. Buka di sini, buka di situ, sana, sini, situ, apa segala macam. Udah pengen sekali buka. Bakar uang lah istilahnya ya. Udah pengen sekali buka banyak sekali begitu. Tapi udah lupa dengan identitas dan juga keaslian produknya ini. Mungkin memang kok scale up, mungkin memang banyak apalagi namanya cabang franchise segala macam. Tapi kau lupa bahwa orang itu yang akan kembali adalah produkmu.
experience-mu, Baristamu. barista. Masuk dong, Tapi iya. memang Banyak. ada beberapa orang datang karena baristanya. Iya. Kayak Ega Mian gitu ya. Iya, kayak enggak nih. Di mana Ga? Kalau saya memang tetap barista ya. Contoh misalnya kalau kita ke coffee shop dan even baristanya kita nggak kenal begitu. Oh, I see. Tidak ada experience untuk ngobrol. Bahkan kalau misalnya kita sudah akrab juga, kita tanya, ngobrol kayak singkat-singkat ya gimana hari ini, rame tidak, apakah ada menu baru atau apa gitu. Jadi memang termasuk barista sih poinnya. Betul, service lagi toh. Service levelnya. Iya betul. Jadi ya itu Kopi Tuku, CEO-nya Tuku udah bilang kalau yang paling penting sebenarnya adalah experience orang datang ke Tuku. Orang datang ke Tuku kita panggilnya tetangga, dia bilang kan gitu. Ya. Jadi kita tanya tetangganya kita gimana, apa kabar, mau pesen yang biasa. Itu tuh orang tuh langsung kayak, oh iya anjir, dia ingat saya pak, gitu. Ya. Ada kasih feel yang berbeda gitu. Dan Dibandingkan dengan scale up, lebih baik dia udah tancep dulu nih. Kalau coffee shop yang pakai Bagus dia langsung tembak-tembak di atas. Iya saya lagi. Memang. kan mau nanya ini. Iya, langsung tembak dia memang. Kalau coffee shop yang pakai jasa Jasa apa? barista dari orang-orang luar, misalnya bukan dari daerah Kendari. It's okay, it's fine, totally Fine, fine, ya? totally fine. As long as apalagi namanya experience yang dia bawa juga bagus gitu. Tapi ada begitu. Ada. Beberapa. Akhir-akhir ini kayaknya deh. Iya, sudah ada beberapa. Karena memang mau tidak mau Zak, SDM-nya, sorry banget ya, SDM di kita masih belum mumpuni untuk ngebangun, nge-build. Mungkin ada beberapa ya, tapi tidak untuk banyak sekaligus gitu. Iya. Butuh waktu lah ya. Butuh waktu. Untuk sampai ke tahap itu. Tahap itu dan kita memang butuh untuk belajar. Banyak sekali memang. Dan ini kayaknya kalau kalian sering ke luar kota juga pasti itu berasa sekali. Bagaimana orang-orang itu ketika kita dilayani, walaupun sebenarnya pekerjaannya sama, di sana ada, di sini juga ada, tapi the way they treat you itu it's a whole different level. Jadi Whole different level. Dan kamu Kok memuji atau memang banyaknya apa ini? Panas. Oke. kepedisan. Muncul lagi ya. Itu kayak gak usah di barista lah. Kita ambil, memang ini adalah kota yang sangat-sangat turis di Bali, di Denpasar atau di Canggu atau dimanapun, memang mereka sangat-sangat prepare sekali untuk melayani turis dan segala macam. Tapi itu udah buat saya sadar kalau memang ternyata level servisnya mereka itu jauh sekali levelnya di atas kita. Ya, jauh sekali. Dan saya pikir memang oke lah, karena mungkin mereka kerjanya di tempat yang bagus. Mereka sudah treat bagus-bagus juga. Mereka sudah dapat pelatihan yang oke. Customernya juga dari Customernya juga berbeda. seperti itu, jadi kayak mungkin ada vibes membawa ini semua di level yang berbeda. Iya. Tapi saya salut sekali, bahkan sampai tukang isi bensin eceran men. Dan layani kau itu kayak kau lagi beli apa begitu. Sebegitunya. Contoh bagaimana? Saya tidak bisa jelasin dengan kata-kata, tapi itu apa ya, kayak udah sapa kau, bilang selamat malam mas, mau beli, waktu itu orang Bali. Selamat malam, dia mau isi berapa, ini, terus dia tanya-tanya mau kemana, habis ini dari mana. Iya. Terima kasih ya. Sesimpel itu saja sebenarnya. Di sini berapa? Tunggu dulu ya. Satu Iya. dulu rokok begitu pak. Toh? Lagi main apa? Beli bang. Beli. Ternyata ada teh jualan rokok. Ibu bro. Saya pergi. Terus rame kau. Iya. Jual lah, terserah nih. Bahkan saya sudah ada beberapa bahkan either coffee shop atau warung-warung pinggiran yang awalnya kita pikir kayak asal bantu deh, Iya. ramaikan mereka karena di sebelahnya sudah ada Indomaret atau apa. Iya, gitu. iya. Karena Iya. kadang kita merasa itu gitu yang harus kita support. Tapi cara melayani, kesian, bye-bye Pi. Ada. Kopi shop. Bukan, iya. Warung. Warung-warung, lontong warung, gitu ya. Ada juga dan itu tidak menutup kemungkinan kamu orang bisa lihat sendiri di Google Maps lah. Iya. Ada coffee shop di Kendari yang sudah dapat Iya. Rating. review. Coba cek, itu tuh ulasan-ulasan dari orang-orang yang sangat-sangat emosi nih
Iya. terhadap treatmentnya mereka di coffee shop tertentu, itu mereka bikin ulasan di Google Maps. Dan itu se-impact itu memang ulasan di Google Review itu. Iya. Jadi kalau misalnya yang saya pelajari, yang saya tahu ya, kalau misalnya ulasannya kita itu jelek, ya misalnya dapat bintang 3 ke bawah atau bintang 4 ke bawah, itu kalau misalnya kita cari sesuatu yang mempunyai relate dengan kita punya usaha atau bisnis, itu tidak muncul, Bre. Tidak dijadikan top search dari Google sendiri. Dan tidak optimize pencariannya. Sebegitunya. Berarti ya oke lah, dengan scale, dengan growth-nya ini coffee shop tidak diimbangi lagi berarti dengan service yang oke ya. Iya. Masa sih, Za? Maksudnya Kuza begini, bukan berarti yang di sini itu kurang sekali, tidak, tapi setelah Kuza compare dengan yang di luar itu jauh. Gitu. Kita masih butuh banyak belajar sih dari Kayak gitu. Tapi ada juga orang yang pakai mindset ini, nggak pakai mindset, kayaknya orang dari belum ada yang bagus deh. Coba dia ambil dari contoh terdekat, luar lah ya. bawa ke sini, ternyata lebih parah yang ini. Masa? Investasi bodong itu. Ternyata orang luarnya lebih parah. Fun fact ini, Bre. Karena mereka merasa bahwa kita nih datang dari sini, dari sana. Iya. I know more than you begitu kan? Iya, kita lebih dari kalian loh. Apa sih kalian ini baru berkembang juga kotanya? Ya. Ada tuh. Ada. Iya. Akhirnya yang buruk adalah pasien yang punya tempat usahanya. Dia merasa bahwa semua ini baik-baik saja, tapi ternyata di mata Iya, customer betul. nggak bagus. Saya tuh percaya bahwa setiap daerah punya Ciri khas. challenge, ya ciri khasnya masing-masing, punya sifatnya masing-masing juga. Gitu. Tidak bisa kita, menurutku tidak bisa metode yang dilakukan oleh Bali kita langsung terapkan ketiplak di sini. Sama kayak sistem pendidikan, Zak. Kan kemarin sistem pendidikan kita langsung ambil dari Finlandia tuh ya, zonasi apa segala macam mau masuk di Indonesia. Salah tidak? Salah. Kalau salah sih tidak. Lagi-lagi kan itu butuh tahap sebenarnya, Zak. Iya, tapi langsung ketiplak. Iya. Maksudnya langsung Harapkan ini, ya nggak bisa toh. Betul. mengharapkan hasil ekspres kan juga tidak bisa. Betul. Nah makanya saya bilang, oke lah kalau kalian mau bawa orang dari luar untuk datang ke sini, tapi harus dulu dia riset dulu. Oh ternyata begini ya Kendari, oh seperti ini ya Kendari, oh begini ya Kendari. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan marketing, sales dari luar. Iya. Sebelum kesini dia sudah pelajari dulu, ada datanya orang Kendari belinya apa, seperti apa. Sampai pekerjaannya juga mungkin dapat. Iya, konsumtif dan segala macam. Konsumtifnya ini berapa persen di sini, berapa persen di sini, kayak gitu. Sampai segitunya, sampai dia ngobrol sama orang Kendari dulu. Dia banyak teman-teman orang Kendari dulu, biar dia ada risetnya juga. Iya. Habis itu baru dia buka, kayak gitu. Baru itu ada strateginya, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya emang ada juga tergantung orangnya masing-masing ya, daerahnya masing-masing seperti yang kau bilang tadi Gin. Ada juga orang yang straight to the point, Zak. Ada orang yang tidak terlalu suka dibanyak tanyai gitu ya. Tanya bagaimana harimu apa dan sebagainya, itu kan sebenarnya bare minimum ya. Dalam artian kan menjadi orang yang baik, yang enak di apa sih? Kemudian dulu Iya. Coba lalu. Tidak, sambungan sapampo ini. Sapampo ini. Tidak semua mungkin orang akan menerima perlakuan baik seperti bare minimum yang sudah kita sebutkan tadi. Iya. Ada juga yang tidak suka. Ada yang tidak suka, tapi itu bukan tugasmu. Oh, I see. Pikirkan apakah dia suka atau tidak dia setelah melakukan seperti itu. Oke. Untuk melayani mereka dengan baik. As well as possible. Iya. Mungkin Oke. sama kayak misalnya Lau udah bikin ini kopi. Bukan tugasnya mau pikirkan untuk orang yang tidak suka kopi. Betul. Yang mau kopi saja dia yang beli, dia yang nikmati. Betul. Dan jualkan untuk semua orang begitu. Tinggal kamu yang pilih. In the end of the day dia bakal terfilter. Oh saya ternyata senang dengan servisnya dia apa dan sebagainya begitu toh. Dan balik lagi. Betul. Jadi Kalau dia cocok. Kayak 10 orang yang kau sapa halo selamat pagi, yang mungkin Menjawab mungkin 5. Oke, bahkan betul, lebih betul. kecil dari 5. Iya, setuju. Bahkan kalau di Indomaret toh atau di mana begitu toh. Boleh juga sebut merek. Enggak apa-apa. Indomaret, Alfamart atau di retail besar begitu orang datang, selamat datang di Indomaret, di mana begitu. Sebenarnya kan kadang-kadang kita tidak jawab, selamat datang, thank you Kak. Tapi kan enak begitu, experience-nya kita dapat. Karena itu juga bagian dari betul dia bilang itu bagian dari pekerjaan mereka. Mereka tidak perlu mikirkan apa akan respon orang.
Tidak perlu. Contoh misalnya, kalau misalnya kita, iya, Kayak kita. maksudnya bahasa lain, bahasa. Ada memang yang berbeda. Iya ada. Ternyata. Point of view dari si pelaku usaha ini. Kita lagi Iya. dari point of view pelaku usaha. Iya. Tapi kan clear gitu. Oh ternyata emang seperti itu. Oke. Get the point. Iyo. Kalau soal ini lah, kalau soal pelayanan coffee shop 2 aja menurutnya orang yang oke banget ini pelayanannya. Kayak ceritanya Sadi ini Yang homey banget. sekali. Tri Coffee nggak usah sebut ya. Tri Coffee sudah. Iya. Top of mind. Ya, top of mind. Top of mind. Jadi lambung itu tidak senyum kalau tidak ada Tri Coffee. Sama ya. Harus ada arennya Tri Coffee dulu tiap hari. Apa kira-kira? Lalo ya. Lalo oke lah. Kalau Kita Berapa ini atau jawab bersama atau masing-masing? Masing-masing. Masing-masing. 2 aja. 2 saja. 2 saja. Susah lagi Za. Nggak ada ya. Susah. Apa-apa. Susah sih. Karena jarang main ke coffee shop kan. Iya. Iya. Kalau Lalo mungkin salah satu ya dari 2 itu gitu. Berarti ya udahlah lalu sama Tri karena dia jarang ekspor coffee shop. Iya, jarang. Iya. Adil. Tri alias itu Saya bilang Jangan. bilang Iya, tidak Dri. ada Kalau ada opsi lain. Tri itu. ada Tribulog. Bapak-bapak sekali ya, Pak. Ya bapak-bapak. Masalahnya memang Tapi Hajianto kan sering kan? Iya. Atau coffee tidak sering juga, tapi ya kalau ada Pernah dapat experience ya? pelayanannya sana gimana? ya tradisional itu tidak jangan kau harapkan seperti yang di coffee shop yang lain tidak Ji. Yang membuat nyaman orang-orang ke sana kan saya tahu. Yang jelas datang bawakan kau apa namanya menunya ini tak minum apa dan sebagainya apa seperti itu. Tapi Za, kalau saya pribadi kalau kau tanya apa yang kira-kira coffee shop yang bagus pelayanannya apa dan sebagainya, masalahnya kalau saya pribadi bukan orang yang sering pindah-pindah tempat kalau sudah nyaman gitu ya. Beda sama Kuza yang memang orangnya Explore. reviewer gitu kan, explore, part of his job gitu loh, ya kan? Kita kan tidak, gas motor sudah pas Tri ini Pak, Pak. Dan yang lain, Jam dulu deh. iya lah, Bismillah toh, Tri ini. Atau inilah atau kayak franchise juga nggak apa-apa kayak Maxpore. Oke. Kopken. Itu oke loh. Seriously, Kopken oke banget. Kopken itu oke sebenarnya Oke. servisnya ya. Oke. Kopi kenangan mantan itu apa namanya kurang sekali saya rasa kalau tidak pesan yang large saya. Saya senang dengan rasanya begitu tesnya. Kau Za, kau Za? Kalau untuk pelayanan, Iya. sama seperti Adil, maksudnya enggak banyak explore coffee shop. Paling kalau misalnya kebetulan ketemu teman ataupun orang ada di sana, ya pasti datang. Tiba-tiba ada agenda apa Tapi iya, gitu tiba-tiba ya. ada agenda apa begitu. Ya kita enggak perlu sebut Tri lah, pastilah Tri karena ya. Tri ayolah. Iya. Woi Madan. Rey. Rey, Cak Rey. Tapi kalau misalnya boleh sebut satu, saya juga sebenarnya bingung karena kalau saya biasa ke coffee shop, saya tidak terlalu perhatikan pelayanan. Memang jadi poin untuk penilaian juga, tapi tidak terlalu perhatikan karena paling cuma nongkrong, Apa duduk, jika kerjaan, ceweknya di sana? barista, yang ada tato-tato kecil. Di mana kan? Merah. Sudah tidak merah lagi. Tapi kalau sudah Miko, jangan perpanjang. Di mana? Di mana? Saya tahu, saya lupa bikin. Di mana bikin? Mujur gimana? Mujur. Oh, Mujur. Sering ke Mujur kan? Iya, Mujur salah satu Dia coffee shop nyapa juga loh dia. nyapa selamat datang di Mujur gitu. Enggak ada kan? Sebenarnya selamat datang di Mujur. Iya. Oh, udah ke halo Kak gitu. Oh yo, Kayak tapi ada Indomaret. biasa. Yo halo Kak, Mujur biasa doang Ada datang di buat-buatnya Mujur. nih. Betul, serius, ada Mujurnya, di ingatanku ada Mujurnya. Semoga mujur Iya. gitu apakah? Gitu. Terus sudah Mi sampai pulang juga kayak hati-hati Kak, thank you. Gitu. Sesederhana itu sih kalau misal pelayanan, tapi menurutku sudah oke karena bukan itu sih sebenarnya kalau saya nomor 1 ya bukan. Gola juga Tapi enak masuk. sih. Gola enak juga. Ambience-nya dan sebagainya. Pandannya Bola ya. Sore-sore bengong begitu. kemasukan tuh. Di bawah pohon-pohonan gitu ya. Kan udah pasti tunggu Hidden Garden lebih gokil. Ada ya. Oh, Mau buka nggak? Hidden Garden lebih gokil. Kapan Kuza? Lalu. Sesuatu yang dipersiapkan lebih matang itu lebih bagus. betul. Enak buat terburu-buru. Betul.
Betul. Bisa perbaiki. Setahun. Riset itu Gin, riset. Perkembangan. Setuju. Kalau kau Zak? Kaki udah kram. Saya bukan karena ada lalu di sini ya, bukan. Iya. Tapi memang lalu. Oke, salah satu servis pelayanan yang kayaknya apa ya, caranya mereka di training untuk menjadi barista di sana itu bukan cuma untuk bikin kopi memang, tapi untuk melayani memang customernya mereka di sana. Untuk interaksi. Gitu. Mereka mungkin yang nonton ini atau yang bakal ke Lalo atau sudah ke Lalo pasti notice kalau misalnya baristanya Lalo itu jarang sekali main HP di bar. Wah itu juga. Jarang sekali main HP poin di bar. penting. Annoying. Attitude banget. Bahkan ada yang video. Yang live. Ya live buat Jarang sekali. buat Velocity belakang mesin kopi. Tidak usah disebutkan. Tidak usah sampai itu. Tidak usah menjurus nanti itu. Terus kayak apa nih? Mereka jarang sekali ngobrol yang topiknya itu sangat-sangat bisik-bisik, sangat-sangat suspicious, yang bisa membuat kita sebagai customer jadinya kayak merasa kita diceritain itu tidak ada sama sekali. Langsung besar-besar suaranya begitu nih. Tidak. tidak. Beneran tidak jelas. Iya, tidak bahas itu. Gitu, di situ. Selama ada customernya mereka kayak fokus aja bikin kopi atau apa. Oke. Kita sama kita gitu. Sampai kita pulang juga. Jadi kayak enak saja vibes-nya. Keren sih. Terima kasih Lalo. Terima kasih. Lalu terus apa lagi? Gola sih kayaknya memang ya. Iya. Mungkin karena lebih sering ngegola juga ya. Jadi merasakan bahwa sering melihat mereka berinteraksi sama orang-orang di sana. Caranya mereka ngobrol ke customernya mereka tuh bahkan gini. Sejak mobilnya parkir atau motornya parkir, sudah tahu nih. Pandan satu less strong gitu. Iya ya. Sama Less sih sugar. sebenarnya. Gitu. Jadi kayak dia sudah tahu nih begitu nih Nah. apa begitu. Si customernya mau pesan apa, sukanya kayak gimana.